Dalilnya surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Allah tahu tidak banyak mana ibu-ibu lihat medsos dengan lihat Quran? Tahu? Nah, ya. Kalau kita punya keyakinan seperti barusan tanpa ditanya, barusan kan jawabnya karena ditanya, baru ingat ada Allah, baru sadar ada Allah. Nah, orang yang paling hebat karunia Allahnya adalah orang yang punya keyakinan tadi setiap saat. Kenapa kita maksiat? Karena kita tidak yakin Allah melihat kita. Kenapa kita ngobrol sesukanya? Karena belum yakin Allah mendengar perkataan kita. Kenapa kita cemas terhadap besok yang akan datang? Karena belum yakin Allah yang menjamin kita. Kenapa ibu lebih banyak memikirkan suami? Karena ibu belum yakin yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Jadi ibu bapak yang baik, penting sekali keyakinan ini. Keyakinanlah yang mengubah akhlak seseorang, keyakinanlah yang mengubah kehidupan seseorang dunia dan akhirat. Nah, pupuk iman itu gimana saya ingin yakin? Satu, kita harus tahu bahwa yang bisa membuat hati ini yakin ke Allah adalah Allah. Makanya ibu, bapak kalau ingin yakin ke Allah harus minta jadi ahlul yakin. Allahumma inni as'aluka imanan. Gini ya, kalau belum hafal tidak usah maksain diri ngejawab ya. Imanan kamilan, ingin iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinannya tuh benar, lurus. Banyak doa-doa lain ya, tapi harus minta yakin. Yang pendek begini, Allahumma ja'alni minal muhsinin. Karena orang yang seperti tadi itu namanya ihsan. Yang syahadat namanya Islam. Yang percaya namanya iman. Yang yakin namanya ihsan. Orangnya disebut, orang Islam disebut muslim. Orang beriman disebut mukmin. Orang yang ihsan disebut muhsinin. Jadi inilah orang yang bekal bahagia. Nah, la yastaqimu imanu abdin, tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, hingga lurus hatinya. Jadi iman seseorang itu, ihsan itu karena kekuatan iman ya. Ini gimana nih supaya saya bisa ihsan? Iman harus kejaga. Iman baru kejaga kalau hati kejaga. Gimana di antara ngejaga hati? La yastaqimu, dan tidaklah istiqomah lurus hati seorang hamba hatta yastaqima lisanu. Ini. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu kenapa hidup kita tidak tenang, sholat kita susah khusyuk,
ngaji tidak apal, hidup bertubi-tubi masalah yang tidak diperlukan. Kenapa kok kita kurang dihargai? Kenapa kok hidup ini rasanya ruwet terus? Salah satu yang harus kita periksa apa? Telunjuk. Lisan. Tadi saya nyari hadis, sekarang saya bacakan sebentar ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ini karena panjang terjemahnya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, dengar nih Rasulullah bersabda ya, ini hadisnya riwayat Imam Tirmizi, disahihkan oleh sebagian ulama termasuk orang Albani. Jadi ini hadisnya bisa dipegang. Sebagian dinilai hasan, sebagian menilai sahih. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh duduknya dariku pada hari kiamat adalah, nih namanya Astar Sarun. Siapa Astar Sarun ini? Orang yang banyak bicara, terus bicara, tidak ada manfaatnya, celetak-celetuk saja terus. Segala dikomentari, bunyi aja mulutnya tuh. Ini orang yang dibenci oleh Rasulullah dan paling jauh nanti ketemu Rasul di Yaumal Qiyamah. Yang kedua adalah al-mutasyaddiqun, yaitu orang yang kalau bicara tuh berlebih-lebihan, dibagus-baguskan supaya orang kagum, supaya orang merasa terpesona, supaya orang memuji-muji dia, sehingga ditambah-tambah bicaranya. Apakah kata-katanya, gaya-gayanya, pokoknya tujuan dari bicaranya itu adalah ingin dikagumi orang. Dan mutafaihikun, maaf ya, dan orang yang sombong, yaitu yang ucapannya tuh menghina, mengejek, merendahkan orang lain. Nah, ini orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kenapa jadi diam begini? Hati-hati nih, perkara bicara ini menentukan bahagia atau tidak, mulia atau tidak, selamat atau tidak. Bicara ini mudah mengucapkannya, tapi berat akibatnya. Makanya kalau ingin lihat ibu-ibu yang hidupnya tenang, lihat kemampuannya mengendalikan lisan. Orang yang bisa mengendalikan lisannya, kecenderungannya akhlaknya lebih baik. Tapi orang yang lisannya tidak terjaga, celetak-celetuk terus, komentar, segala dikomentari, segala ditanyakan, segala diceritakan tanpa ada manfaatnya, segala dibahas, ngobrol ngaler ngidul, enggak jelas, buang-buang waktu. Kecenderungannya orang yang seperti ini hidupnya tidak bahagia, tidak tenang, sholatnya tidak khusyuk, tidak disukai orang, banyak masalah karena perkataan tidak baik mengundang masalah, juga tidak disukai orang, banyak musuhnya, dan banyak musibahnya, karena dosa mengundang musibah.
Kalau saya lihat wajahnya seperti yang hati-hati ibu-ibu. Kalau ibu ada yang nanya kenapa ya hidup saya kos tidak tenang, galau terus, juga rasanya bertubi-tubi masalah ini. Sholat jarang khusyuk, ngapalin jarang ingat. Apa ya kira-kiranya? Silahkan periksa lisannya. Saya sih jarang ngomong, saya tuh nggak suka ngomong. Dari tadi juga saya kan diam. Mau ngapain banyak ngomong? Percuma, lebih baik diam. Terus ngomong. Maaf ya, tidak saum nih. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dalilnya apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi ada 4 tingkatan ya. Makin barang siapa yang beriman ke Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi orang beriman itu pilihannya cuma 2. 1, berkata baik. Yang kedua, diam. Nah di bawah itu mulai bermasalah. Yang ketiga namanya bicara sia-sia. Dia bicara tapi tidak ada manfaatnya. Bisa mubah. Kalau orang bicara sia-sia berarti dia rugi karena waktunya tidak berkah. Waktu itu berharga. Dia bicara sia-sia, rugi, kita kehilangan waktu. Benar? Tidak dosa, tapi dari sia-sia ini dekatnya bukan kepada berkata baik, dari sia-sia ini dekatnya kepada berkata dosa. Makanya orang yang sering bunyi kecenderungannya bermasalah. Saya tidak berani menyuruh jamaah diam. Kalau ada yang ngobrol, saya saja yang diam ya. Kenapa diam? Takut obrolannya penting, nanti saya ngeganggu. Udah? Nah, nggak usah jengkel, nggak usah marah, tinggal diam saja. Hidup mah sederhana. Kalau tidak diundang, jangan datang. Kalau tidak diajak, jangan ikut. Kalau tidak ditanya, jangan jawab. Kalau tidak dikasih tahu, jangan nanya. Kalau kita bicara tidak didengar, diam, berhenti bicaranya. Ngapain ribet-ribet? Betul tidak? Ini mah ada orang nelpon, gimana? Ada apa? Ada apa? Diam, bukan urusan kamu. Orang yang sotoy seperti itu hidupnya ribet. Mau bahagia tidak? Lanjut. Jadi pilihan kita cuma 2, berkata baik atau diam. Apa sih berkata baik? Zikrullah, menyebut nama Allah, baca Quran, doa, pokoknya yang berkaitan menyebut nama Allah itu berkata baik. Yang kedua apa berkata baik? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari perbuatan buruk, itu berkata baik sepanjang niatnya ikhlas.
tidak boleh diam. Kalau bicara itu perlu. Bicara kan ada 3 tingkatan ya. Tingkatan tadi dari bentuknya, ini 1 perlu. Kalau perlu bicara, kita tidak bicara, jadi masalah. Ini ibu mau daftar haji, tidak, diem aja, jadi masalah. Satu-satunya yang boleh diam bagi wanita adalah ketika dilamar dengan catatan gadis ya. Kalau ibu boleh ngomong pertama, sudah nggak boleh ngomong sia-sia. Perlu bicara, mana sih yang lebih baik, diam atau bicara? Kalau bicaranya perlu, maka yang lebih baik bicara. Kalau tidak bicara, jadi salah. Menjelaskan sesuatu, ini hilang, diambil oleh ibu ya, diam, berarti iya ya kan? Makanya perlu tidak bicara. Suami nanya misalkan, ibu perlu jawab, jawab. Kalau tidak dijawab jadi masalah, berarti perlu. Nah yang kedua adalah ingin. Kalau ingin bisa bicara, bisa tidak bicara. Bedanya apa? Kalau tidak bicara tidak apa-apa. Seperti makan duren, perlu atau ingin? Yang benar. Kalau tidak makan duren tidak apa-apa? Benar. Coba nih latihan perlu dengan ingin dulu. Punya jam perlu atau tidak? Ya udah, terserah ya. Bagi yang tidak perlu waktu, mungkin tidak perlu punya jam karena HP juga ada. Katakanlah perlu karena kita perlu waktu. Benar? Merek jam perlu atau ingin? Nah begitu. Kenapa ada jam mahal, jam merek ini? Sebetulnya kecepatannya sama. Apa kalau mahal dia lebih cepat? Berarti merek itu ingin. Dia punya jamnya banyak, punya 100 jamnya. Perlu, ingin atau nafsu? Ustaz, perlu, ingin atau nafsu? Perlu, karena dia tukang dagang jam. Astagfirullah, astagfirullah. Saya mau bergurau tapi tidak boleh bohong. Kalau tukang dagang jam perlu ya Bu ya. Bicara. Nah, yang barusan itu ingin bicara sebetulnya. Kalau saya tidak cerita itu sebetulnya nggak ada masalah. Ampun ya Allah, ampun. Ini Allah sedang mendengarkan hadirin. Malaikat mencatat Qaf 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun kecuali ada malaikat pengawas yang mencatat. Jadi setiap ngobrol itu sebetulnya dicatat semuanya dan ada balasannya. Lanjut. Nah yang ketiga bicara nafsu. Kalau nafsu pasti jadi masalah. Karena nafsu itu akalnya tidak jalan, nafsunya yang jalan, dan cenderung nafsu la ammaratun bisu, pasti ngajak kepada keburukan. Pakai dong otaknya. Yang nggak pakai yang mana? Itu telinga atau jamur. Nah, orang ada yang bicara ke anaknya, dasar anak monyet.
Itu kan akalnya tidak jalan, Pak. Ada yang marah sama pembantu, "Bi, pakai dong otaknya, pakai matanya, yang gini-gini aja pecah." Dasar orang kampung. Tahu nggak di kampung rumahnya sebelahan sama si bibi itu. Kalau orang nafsu akalnya mengkerut, mikirnya tidak jalan, perkataannya hanya memuaskan nafsu, dan nafsu itu tidak pernah puas. Makanya terus diulang-ulang, ya kan? Kalau orang marah terus diperpanjang, makin kasar, tidak baik. Kita hanya boleh bicara yang mana? Bicara yang perlu. Apa syaratnya? 3 lagi, nggak apa-apa ya. Kalau sebelum bicara pakai 3 ini. 1, tanya niat. Apa sih niat saya bicara ini? Tidak usah tiap ingin bicara langsung bicara. Kasih jeda. Stop aja dulu sebentar. Tidak apa-apa. Tidak harus menjawab seketika, benar? Misalnya kata suami, "Ibu teh gimana sih, Bu? Jadi isi tuh nggak bener banget sih, nggak ada gunanya sama sekali." Nggak usah dijawab. Tahan. Apa nih niat saya menjawab? 1, niat. Tidak semua perkataan yang ingin kita katakan harus kita katakan, kecuali yakin niatnya lillahi ta'ala. Ya Allah, saya bicara ini semoga engkau ridho. Ini perlu latihan. 2, ini sebelum bicara ya. Wah, kapan bicara? Nah dong, diam, belum selesai. Ini ngahulang tidak? Yang kedua, isinya benar atau tidak. Jadi 1 niat, yang kedua kontennya. Ini benar tidak nih? Benar tidak? Yang biasanya bicara tuh ilmu atau kisah atau informasi, ya. Ilmu atau cerita. Benar tidak? Ragu-ragu nih, diam. 3, dampaknya. 1 apa? Niat. 2, isi. 3, dampak. Kalau saya bicara ini, apa kira-kira dampaknya? Jadi pahala, jadi dosa. Allah suka, Allah murka. Orang yang dengar jadi bahagia atau jadi sengsara. Orang yang dengar jadi semangat atau jadi sedih, jadi terluka. Setiap perkataan punya dampak. Mikir, apa nih dampaknya? Kalau saya bicara, kayaknya saya mau menceritakan kemesraan dengan suami, tapi yang diajak ngobrol belum punya suami, pasti dia nelang saya. Kan? Benar kan? Tidak setiap cerita yang kita ingin sampaikan yang baik bagi orang lain. Coba cerita tentang kesehatan kepada yang sedang diopname. Aduh, saya teh bahagia, saya olahraga lari, saya naik sepeda. Kan itu nyiksa yang lagi diopname. Atau bicara makanan enak kepada yang sariawan, iya teh menilezat. Itu kan nyiksa. Cerita anak yang lucu kepada orang yang belum nikah, belum punya anak, itu perasaan. Tidak semua cerita yang menurut kita baik akan berdampak baik bagi orang lain. Makanya diraba perasaan teh. Suami capek pulang kerja, langsung
ibu teh ngebuka sepatu suami, ya saya lihat tuh videonya, capek suami duduk langsung dibukain sepatunya, dibukain apa tuh kaos kakinya, kemudian dipasangkan sendal buat di rumah, lalu pasangkan celemek. Ternyata disuruh nyuci. Kira-kira ini sepertinya baik. Astagfirullah. Rupanya disuruh ngepel dan nyuci piring, ya. Ini ngerti nggak nih Santi? Kayak kurang ngerti begini, belum nikah ya. Udah sabarlah ya. Lanjut. Kalau saya jarang bicara nanti sepi. Bicara. Kalau sudah lewat 3 syarat tadi. Apa niat saya? Kalau niatnya hanya ingin ngomong tidak jelas, bisa ria, bisa pamer, bisa sum'ah, benar tidak? Bisa ujub, ngomong yang tidak jelas niat. Makanya orang kalau bicara tanpa niat jadi masalah. Pahala bisa hilang. Bicara pakai apa dong? Kalau tidak banyak dengan kata-kata, bicara pakai akhlak. Gerakan tubuh ini bicara. Coba. Percaya? Bicara loh telunjuknya. Nih, mana rasa-rasakan ya. Bandingkan dengan jempol, enak mana? Kan dia bicara, betul tidak? Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Tuh, nggak usah pakai bicara, sopan udah bicara. Ibu mau dikasih uang oleh suami 100 juta, mau tidak? Tapi cara ngasihnya ditaploken ke wajah ibu. Mau tidak 100 juta loh bu, dalam bentuk uang logam. Mau diopname bu. Astagfirullah. Ya Allah ampun, ini sebetulnya tidak perlu, nggak kuat. Barusan remnya lagi kurang pakem. Sebetulnya nggak keluar kata-kata itu juga, nggak apa-apa ya, tapi asa lucu gitu. Jadi mau nanya nih, Ece lagi saum tidak hari Kamis ini? Boleh nanya? Boleh kalau gurunya atau ada maksud yang baik di balik itu. Tapi kalau iseng itu nyiksa. Nih saum ce, yang tadinya ikhlas, aduh, nyebut enggak bohong, diem aja sombong, jadi ngahuleng liar. Nyebut ya alhamdulillah, saya sebetulnya bukan Senin Kemis sih, walaupun hari Senin sebetulnya saum Daud mulai tah. Dan saya saum Daud itu sudah 5 tahun ruksak tah. Tapi saum Daud itu kan pasangannya tahajud. Saya tahajud mulai jam 3 ya. Dan saya biasakan 1 juz setiap tahajud minimal. Dan sesudah itu tentu saja saya sedekah. Habis tah si Ece tah, tanggung jawab yang nanya. Diam, mau nyuguhin menyuguhin aja. Nggak usah segala ditanya ya bu. Reuni
suaminya ikut tidak. Belum tentu punya suami, belum tentu suaminya sedang baik-baik aja, betul tidak? Mungkin juga sedang ada masalah hukum, mungkin sedang ada masalah rumah tangga. Cicing, nggak usah segala nanya. Kerudung bagus, udah lunas belum? Lihat tas bagus, ini nyicil berapa kali? Dia biasa nyicil, orang lain belum tentu. Suka menilai. Stop, jangan iseng segala ditanya, ya. Lebih bagus nggak tahu kalau nggak perlu. Enak nggak banyak tahu tuh. Sekarang ibu dikasih tahu, misal yang di depan tasnya bagus, terus kata yang belakang, eta tas mertuana. Jadi tiap lihat nginjem begitu. Mendingan tidak tahu. Dengar, suami istri jangan segala nanya yang tidak perlu tahu, apalagi yang sudah lewat. Pak, dulu SMP punya pacar tidak? Gawe ini teh aki-aki dengan nenek-nenek. Ada atau mah bapak teh baheula mah playboy cap 2 cula yang mulai ngebohong, padahal nggak laku dia. Satu-satunya laku ya ke si nenek ini ya nggak, dan neneknya juga sama ya, nggak ada yang mau. Udahlah, jangan segala nanya ya. Lebih enak kok nggak banyak tahu yang tidak perlu tahu. Jangan menyelidiki kelakuan suami ya Bu, capek. Tinggal istiqoroh. Mending ginilah, kalau ibu lihat gelagat suami ibu agak lincah ya, di kamar tengah heot wae, jarang-jarang. Siapa yang nyebut beger? Ibu mending gini Bu, mendingan ibu tidak tahu kejelekan, kesalahan suami, tapi suami jadi tobat, jadi baik. Dan yang paling penting mah bukan taunya, tapi suami jadi baik, benar? Suatu saat ketahuan suami misalkan diselidiki, jadi sabaraha ya kabogoh teh. Lihat potretnya, ternyata garulis, ibu makin nyeri ya kan. Pantas abdi mah kurang. Geuning abdi panggoreng ya. Udahlah hadirin, mau bahagia tidak? Jangan ingin tahu yang tidak wajib tahu, yang tidak manfaat kalau kita tahu. Enak Bu, punten ya. Ya saya kan udah tua, mau ngirit otak teh, nggak mau diisi oleh hal-hal yang tidak manfaat. Waktu saya sedikit lagi hidup di dunia ini, mau bahagia, diisinya tuh yang bikin bahagia weh. Halo? Tapi si eta kata-katanya menyakitkan, nggak ada. Tidak ada kata-kata yang melukai hati, tidak ada. Orang mau ngomong sejelek, sekasar apapun, tidak akan melukai kita. Kita itu luka karena pikiran kita mikirin yang ngomongin kita. Benar? Sok sekarang menghina ke abdi nih, ke saya, bebas. Siap? Gak akan luka. Tidak akan luka. Nyebut monyet jadi monyet,
nyebut gendut jadi gendut. Ibu dandan nanya ke suami, salah sih make nanya cari penyakit ya, nggak usah nanya dandan no blek dandan. Iya mah Kang kumaha ya, salaki lagi makan kesemek ya, ibu juga kesemek karena mehong. Ibu sakit hati. Enggak bahaya Bu. Mau ngapain? Omongan orang, pikiran orang, hati orang tidak dalam kendali kita. Nabi Muhammad SAW akhlaknya sempurna, mulia, hatinya sempurna, sih, tujuannya sempurna. Semua orang jadi suka, ada yang suka, ada yang biasa aja, ada yang tidak suka, ada yang memfitnah. Itu teh orang yang sempurna. Siapa kita? Tapi si ibu itu peka sebelen. Ari ece pika utaheun sama. Emang kita orang baik-baik aja? Hah? Siapa kita? Benar? Jadi kalau ada ngomong jelek ke kita, ya udah, itu pilihan dia. Betul tidak? Mau ngapain kita milih mikirin dia, pusing-pusing. Ini waktu ada pelatihan bahaya lisan, ada nih seorang, saya sakit hati, berhari-hari saya susah tidur. Saya enggak, hati saya sakit. Oleh siapa? Ini teman saya. Dia ngomong apa sampai sakit berhari-hari? Dia ngomong, kan saya mau pergi. Kata dia, udah nggak usah jalan-jalan, mendingan uangnya ditabung. Saya kan ingin pergi. Nah jadi liar sih maksudnya. Pengen pergi mah tinggal pergi weh. Orang ngomongnya juga bener. Lebih baik uangnya ditabung. Tapi boleh Bu, tapi nggak usah liur. Jadi saya yang liur gara-gara ayah wae. Halo, udahlah, belajar untuk jangan segala dimasukin ke hati ya. Dengar ya Bu ya. Kalau yang dengar ceramah tadi pagi di radio, kita tuh sengsara itu bukan oleh beban yang ada, karena beban mah udah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tapi kenapa kita tertekan? Karena kita suka sibuk mikirin beban yang tidak harus dipikul. Contoh, mikirin besok, lusa yang akan datang. Gimana kalau suami nanti sakit? Gimana kalau suami meninggal? Padahal sekarang masih sehat. Riwe, tertekan, kejadiannya belum, sengsaranya duluan, apa-apaan. Ada yang kayak gitu? Itu kan pikiran, enggak nyata. Nanti tuh enggak nyata. Yang nyata tuh sekarang. Gimana kalau barang-barang naik? Ya setengah naon. Yang penting mah Allah ngasih rejeki, betul Dina? Nah sekarang barang murah, ibu nggak punya duit, tetap ngalamun. Benar? Gimana ya harga tanah makin naik. Kalau saya nggak punya kebeli rumah, capek-capek mikirin rumah yang belum kebeli, mending nyukurin kontrakan yang ada, betul? Hidup kita itu sekarang, nih sekarang, inilah hidup kita, ini yang mau ngapain? Kita capek-capek menyiksa dengan sesuatu yang tidak ada.
Tapi nanti tuh kan tapi lagi ya, kumaha ibu terserah. Nanti tuh Allah nolong. Ada orang yang mau pensiun sengsara, padahal pensiunnya 3 tahun lagi, sengsaranya dari sekarang. Padahal dalam rencana Allah dia meninggal bulan depan, kan rugi. Pensiunnya belum, sengsara duluan, maut. Termasuk capek mikirin omongan orang. Jangan capek ya Bu ya, makanya udahlah, mending zikir, betul tidak? Mendingan doa, mendingan istighfar. Jangan kelamaan otak ini mikir sesuatu yang tidak kembali ke Allah, udah nggak bisa diapa-apain. Qadarullah, Allah menitipkan anak 11, mantu 9, cucu 20. Apa yang bisa saya lakukan? Nggak bisa Bu. Ingat anak ada yang jauh, misalkan di Abu Dhabi, kumaha perang, dipikirin berhenti perangnya? Liur, eta sintrum kapal. Mending doa, ya Allah lindungi anak. Ada lagi yang di Malaysia sakit, kumaha, kesananya jauh, malam sakit, harus ke Allah. Kalau terus mikirin sakit, terus mikirin anak, nggak ingat ke Allah, kita sakit. Betul? Ibu suami dinas luar kota, aduh, jangan-jangan ibu liar. Suami malam-malam lagi bangun, lagi tahajud, ibu ngarang, suami dapat pahala, ibu migrain, betul? Aneh. Makanya nggak boleh kelamaan. Kalau kelamaan mah pusing sendiri. Kenapa pusing sendiri? Karena Allah tidak suka kita kelamaan lupa ke Allah, makanya dibikin tidak enak hati kita. Jangan segala dikomentari ya, cicing, nenek-nenek ya. Tuh kan dikomentari, nenek-nenek. Itu teh doa panjang umur Bu. Tuh kan bahagia, makanya jangan suudon. Jangan segala dibahas. Artis nikah dibahas, mau apa? Si eta teh teu cocok, sok tahu. Jadi cocoknya jeung abdi, nama ibu-ibu lieur, pipilueun wae. Udah. Ini lagi lelaki nonton sepak bola, diam. Jerewet gandeng ya. Si eta teh harusnya tuh main, justru lagi main ya kan. Ini teh harusnya ke pinggir, puguh ke tengah, si bapak mah lieur. Ini teh harusnya 2-0, udah jelas 3-0 ya. Diam cicing ya. Kalau nonton sepak bola mau tahu nggak caranya? Kalau mau, kalau tidak Pak. Jangan kayak gadis ditapin. Gini ya, kalau nonton sepak bola, ya Allah, Engkau sudah tahu siapa yang bakal menang dan kalah, ya kan? Saya mau tidur, beres. Capek-capek mikirin bola satu dibeberik segitu, banyak urus. Tapi terserah lah ya. Kalau saya emang enggak lah, buang waktu. Punten ya, ini takdir Allah, suatu saat diundang ke Qatar. Di Qatar sedang ada pertandingan sepak bola. Saya enggak tahu itu apa gitu ya. Hanya dikasih tiket. Ternyata Indonesia lawan Vietnam kalau nggak salah. Dapat tuh kursi yang depan sekali. Di barisan ini Indonesia, di belakang. Kalau Indonesia nyerang,
ini gembira. Yang Vietnam karena giliran dibalas, iya gembira, iya stres. Cek saya mana we. Pusing, gak tega hadirin. Sekarang gol kesini, ini menderita. Masa saya bahagia di atas penderitaan orang? Dunia main-main aja lah. Udah kapok lah, sekali-kalinya nonton sepak bola aja basian kata jong deh. Alhamdulillah, ya Allah ampun ya Rabb, ini berlebihan, astagfirullah. Udah sebetulnya nggak usah diceritain, tapi lebar. Ini contoh yang kurang baik ya, jangan ditiru. Tapi hikmahnya ya jangan kelamaan mikir, kecuali langsung ada Allah. Cuma Allah yang bisa nolong. Wah gimana itu? Kalau motor itu udah keburu dibeli orang, kalau rezeki saya dari Allah bekal kebeli, kalau bukan rezeki saya udah biar orang lain. Enak. Kita jual motor misalkan 12 juta, baru juga dijual 12 juta, dijual lagi oleh teman laku 15 juta, long teliuron. Nah makai liur maneh. Kenapa pakai pusing? Emang rezeki dari Allah buat dia 3 juta. Coba kalau saya jual mual payu kasep, rezekinya cuma 12 juta. Kenapa kita enggak ridho Allah ngasih rezeki ke orang? Aneh. Ngerti enggak? Terserah Allah dong mau ngasih ke siapa. Dia kan hamba Allah juga. Dia datang ke kita enggak jadi beli, padahal udah nyobain jeruk 2 nih. Ke sebelah beli. Biarin lah, kalem lah. Halo? Mau bahagia enggak? Entos atau jangan segala dipikirin kelamaan ya. Jangan kebanyakan mikir. Orang stres itu kan kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Baru nih datang ke pengajian ini ya. Bukan banyak zikir, kurang mikir. Astagfirullah. Ibu mau punya suami kurang mikir? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikirin suami langsung ingat Allah. Oh ya Allah, ini teh ciptaanmu. Kok yang gini diciptain? Nggak boleh. Alhamdulillah. Ingat anak langsung ingat Allah. Ingat kesehatan langsung ingat. Ibu lagi ngaca ya, nah jadi ngariut kieu. Jangan kelamaan ingat ngariutnya ya. Langsung ingat kan wajah ini ciptaan Allah, milik Allah. Jadi enak. Ingat apapun, ingat langsung ada Allah yang menguasai, yang menentukan. Jadi tenang. Masalah kita tuh TJR, telat ke Allahnya teh. Segala dipikir, udah liar nembe mentok ya gak? Yang kedua, jarang ingat Allah teh, segala diingat. Yang ketiga, ragu ke Allahnya. Harusnya bagaimana? CBY, cepat kembali ke Allah. Sering banyak ingat Allah dan yakin ke Allah. Cukup segitu, kurangin bicara ya. Bari ngobrol nih. Ngobrol kenaon wae sia tieu. Silakan hadirin, ada pertanyaan, kita punya 8 menit sambil sedekah ya. Bismillah. Ada yang nanya tidak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apa ada masuk surga tanpa hisab? Kurang jelas, maaf. Adakah maksudnya masuk surga tanpa hisab? Masuk surga Tanpa hisab. tanpa hisab ada Bu, 10.000 orang menurut hadisnya. Dari zaman Rasul ada Rasulullah SAW, maaf nih saya tidak membawakan hadisnya, tapi ada 10.000 orang yang masuk, yang diantaranya adalah yang benar-benar bersih hatinya tuh tidak ada kemusyrikan